Tonton video ini biar kalian tahu bahwa buku sejarah kita tidak memiliki daya tarik untuk dibaca. Sekarang kan lebih dari 100 sejarawan sedang menulis sejarah Indonesia. Historiografi ini melanjutkan 2 buku sebelumnya. Pertama, Sejarah Nasional Indonesia atau SNI yang ditulis pada tahun 1975 dengan 6 jilid. Kedua, Indonesia dalam Arus Sejarah atau biasa disebut IDAS yang ditulis pada 2011 dengan 9 jilid. Versi yang ketiga ini melanjutkan 2 sebelumnya, itu berjumlah sekitar 11 jilid. Update version ini akan dirilis pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus 2025, di ulang tahun 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Di hadapan para anggota DPR RI, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan penulisan ulang sejarah Indonesia dengan tujuan menghapus bias kolonial, menegaskan perspektif Indonesia sentris untuk menjawab tantangan zaman, membentuk identitas nasional yang kuat, menegaskan otonomi sejarah Indonesia. Tidaknya ada 6 alasan. Yang pertama adalah menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris. Apalagi sekarang ini kita 80 tahun Indonesia merdeka. Sudah saya kira waktunya kita memberikan satu pembebasan total dari bias kolonial ini dan menegaskan perspektif Indonesia sentris, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, membentuk identitas nasional yang kuat, menegaskan otonomi sejarah, sejarah otonom, kemudian relevansi untuk generasi muda, dan reinventing Indonesian identity. Ucapannya terdengar memanjakan telinga ya dan hati. Tapi jika Menteri Fadlizon hanya berucap selesai di situ, mungkin orang-orang akan mengapresiasinya. Mungkin orang-orang hanya akan mempertanyakan daftar sejarah mana saja yang akan ditulis. Sebab historiografi sejarah Indonesia ini hanya sekilas, atau bahasanya Fadlizon itu snapshot. Dan memang buku sejarah ini tidak membahas tentang Mei 98. Itu hanya satu snapshot, karena hanya kecil. Akan tetapi, dia berkomentar kalau peristiwa 98 tidak terjadi adanya pemerkosaan massal. Ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Okay. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Ya. Nah, rumor-rumor seperti itu, menurut saya tidak akan menyelesaikan Meskipun persoalan. itu ada di tim pencari fakta juga yang pada saat Kan itu dibentuk ya. Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Oke. Dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta TGPF mengungkapkan adanya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan. Apa yang terjadi? Publik merespons dengan keras ucapan atau penolakan Fadli yang mengatakan bahwa tidak terjadi pemerkosaan massal. Begitu banyak perempuan Indonesia yang diperkosa dan menjadi pampasan perang pada saat Jepang. Pada saat itu. Pada saat dibawa ke Tribunal Court. Ada kasus, tapi tidak semua. Apa yang terjadi pada saat itu? Pemerintah Jepang menerima semua. Ini pemerintah Jepang. Duta besarnya itu sampai begini. Terhadap kasus Jugun Ian Fu. Kita bangsa sendiri kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Akhirnya apa? Penulisan ulang sejarah Indonesia ini memunculkan kecurigaan. Ada yang tidak beres dari penulisan ulang ini. Ternyata sebelum ucapan itu terlontarkan, salah satu tim penulisan ini
arkeolog Harry Truman Simanjuntak memutuskan keluar dari tim penulisan. Apa kata si Harry Truman ini? Dia bilang begini, dari sudut keilmuan, ini sudah salah. Sejarah itu setelah mengenal tulisan. Kalau awal sejarah kita adalah periode Hindu-Buddha, dan itu bukan prasejarah. Tapi saya kasih konteks dulu ya, ucapan Harry Truman Simanjuntak ini. Ceritanya, Fadlizon mau menghilangkan bagian prasejarah menjadi awal sejarah atau early history. Fadlizon bilang awal sejarah itu sudah dimulai sejak 1,8 juta tahun lalu dengan pembuktian penemuan Pithecanthropus erectus. Ya kita sudah ada sejak 1,8 juta tahun yang lalu, bukan mulai dari abad keempat. Karena teori tentang sejarah itu adalah kalau ada tulisan. Dianggap tulisan itu baru ada di abad keempat. Abad keempat kan baru kemarin sore. Jadi maksudnya dia ini, Indonesia itu punya sejarah panjang dengan usia 1,8 juta tahun lalu dengan penemuan-penemuan Pithecanthropus erectus ini. Padahal tadi Harry Truman Simanjuntak ini menyebut bahwa yang kayak gituan penyebutannya adalah prasejarah. Karena sejarah bisa diartikan sejarah pada saat orang-orang baru mengenal tulisan. Jadi orang-orang yang belum mengenal tulisan pada saat itu bukan disebut sejarah, tapi prasejarah. Tapi ya, Fadlizon punya mau ini menyebut tidak ada prasejarah, semua awal sejarah. Lama juga ya, 1,8 juta tahun lalu itu. Apa yang diucapkan oleh Fadlizon ini, seperti tidak ada pemerkosaan massal dan prasejarah dihilangkan menjadi awal sejarah, adalah sebagai upaya untuk menulis sejarah Indonesia dengan bernada positif atau berton positif. Ini kata Fadlizon ya, langsung oleh Fadlizon. Tone yang kita harapkan di dalam sejarah ini adalah tone yang positif. Ya, apa yang dimaksud dengan tone positif ini sebenarnya bukan kita mau melupakan sejarah yang seperti misalnya tadi yang disampaikan. Ini tadi kesalahpahaman yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penulisan sejarah ya. Kalau kita misalnya ada konflik etnis yang terjadi di Kalimantan. Kalau kita digging, ini kan akan bukan menjadi satu hal yang menurut saya menguntungkan bagi kepentingan nasional kita. Kalau kita membaca sekilas, bahkan ya mahasiswa-mahasiswa sejarah S1 ya, pasti membaca buku Kunto Wijoyo yang judulnya Pengantar Ilmu Sejarah. Kunto Wijoyo sama sekali tidak menyebut ada ton positif dalam metodologi penelitian sejarah. Dia hanya menyebut ada 5 langkah penelitian sejarah. 1. Pemilihan topik. 2. Pengumpulan sumber. 3. Verifikasi. 4. Interpretasi. Dan yang terakhir, 5. Penulisan atau historiografi. Tidak ada itu ton positif, tidak ada. Dari 5 ini tidak ada ton positif. Ini seakan-akan Fadli hanya ingin menampilkan yang baik-baik saja soal Indonesia. Artinya, kita, khususnya si Fadlizon, tidak jujur dengan masa lalu kita. Tidak jujur kalau ada ratusan ribu rakyat Indonesia pernah dibantai pada tahun 1965. Tidak jujur kalau perempuan-perempuan Tionghoa diperkosa pada 1998. Tidak jujur kalau pernah terjadi kerusuhan horizontal di Poso dan Maluku. Begitu juga di Sampit. Dan banyak peristiwa lain yang memang sakit dan perih kalau diingat. Tapi itulah fakta sejarah. Indonesia pernah melewati itu. Masalahnya, ini masalahnya ya, tidak hanya terjadi sama Fadlizon, tetapi sejarawan kita yang menulis bagus dan enak dibaca bisa dihitung jari. Kalau mau menyebut, dan mereka sudah meninggal ini yang bagus-bagus ini menulis sejarah ini. Salah duanya ada Adrian Belapian dan Sartono Kartodirjo. Kalau yang masih hidup ada sejarawan Andi Ahdian dan Hilmar Farid. Penulis-penulis yang bagus di sejarah ini ada, tapi sedikit. Dan itu belum terbaca di kalangan masyarakat. Namun teman-teman, jangan tersinggung dulu. Realitas di lapangan emang begitu. Coba lihat buku-buku sejarah tentang 98 dan novel sejarah 98. Mana yang laris dibeli dan dibaca. Misalnya saya menyebut satu judul buku ya. Novel sejarah tentang 98 yang sering cetak ulang, Laut Bercerita, Lela Khodori. Yang jadi pertanyaan, buku sejarah tentang 98 itu yang ditulis dengan bagus, ada tidak? Storytellingnya yang menarik, ada tidak? Memancing imajinasi kita, ada tidak?
Kalau kita lihat-lihat di media sosial, anak-anak Gen Z sekarang mengetahui sejarah 98 itu berasal dari novel, dari buku fiksi. Karena novel memberikan imajinasi, ruang untuk kontemplasi, tidak berderet-deret tahun dan peristiwa. Dan yang pasti, memiliki storytelling yang bagus. Dan dalam buku sejarah kita, storytelling diabaikan begitu saja. Ya, meski tidak semua novel sejarah bagus ya. Ada kok yang buruk-buruk amat, jadi tidak semua novel. Tapi setidaknya novel memberikan alternatif untuk mengetahui sejarah Indonesia. Salah satunya sejarah 65 atau 98. Untuk itu teman-teman sekalian, menulislah dengan storytelling yang baik. Biar sejarah Indonesia dibaca, tidak hanya kalangan peneliti sejarah dan mahasiswa sejarah, tetapi juga dibaca oleh masyarakat biasa, oleh masyarakat umum, oleh Gen Z, oleh anak muda di luar sana. Banyak kok contoh-contoh buku sejarah yang apik storytellingnya. Salah satunya buku yang ditulis oleh sejarawan Belgia ini. David van Reybrouck, Revolusi, Indonesia and the Birth of the Modern World. Indonesia dan lahirnya dunia modern. Bisa ditiru ini bagaimana storytelling yang baik dalam penulisan sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.